Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Kita sudah masuk di dalam ayat yang ke-7, pasal 37, dan kita akan lanjutkan sampai ayat yang ke-8. Kita sudah belajar dari ayat yang ke-4 tentang definisi dosa, ayat yang ke-5a tentang Kristus datang untuk melenyapkan dosa, sehingga kita dibenarkan di dalam Tuhan. Juga ayat yang ke-5b, di dalam Tuhan itu tidak ada dosa. Ayat yang ke-6, kalau kita mau tinggal dalam Tuhan, kita juga bisa tidak berbuat dosa. You shall never fall, kata 2 Petrus 1 ayat 10 bisa. Yohanes 10 ayat 28 sampai 30 pasti tidak akan binasa selama-lamanya karena tetap tinggal di dalam Tuhan, ya. Arti tinggal dalam Tuhan sudah dijelaskan di video yang lalu juga. Dan orang yang berbuat dosa belum melihat Dia, belum mengerti firman Tuhan lebih dalam, belum mengenal Dia, mengenal Tuhan, ya. Di ayat yang ke-7 kita akan belajar tentang ciri-ciri penyesat, saudaraku. Saya bacakan dalam terjemahan King James Indonesia, berbunyi demikian. Anak-anak kecil, little children, bahasa Inggrisnya, anak-anak kecil, jangan membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Ia yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Dia adalah benar. Ayat 8, dia yang berbuat dosa itu adalah dari iblis. Jadi yang berbuat dosa itu dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk maksud inilah Putra Allah dinyatakan supaya ia dapat membinasakan pekerjaan-pekerjaan iblis itu. Untuk kesekian kalinya Rasul Yohanes menyebut anak-anak kecil karena dia begitu terbeban seperti seorang bapak mengawasi anak-anaknya. Anak-anak kecil diperingatkan agar jangan membiarkan seorang pun menyesatkannya. Seharusnya saudaraku, seorang yang sudah dewasa tidak mudah disesatkan. Oleh karena itu sangat penting untuk bertumbuh secara rohani, banyak belajar firman Tuhan agar tidak mudah disesatkan. Anak-anak kecil jangan biarkan, ayo bertumbuh. Jangan tinggalkan anak-anak rohani ini mudah tersesat, diombang-ambingkan. Efesus 4 ayat 14. Ayo bertumbuh terus sehingga nggak mudah disesatkan. Kalau anak kecil bawa anting-anting, kamu mau coklat, tukar anting-anting, mau. Tapi kalau orang dewasa, ada orang, saya bawa coklat, mau tukar anting-anting, oh nggak mau. Saya mengerti berharganya anting-anting itu. Jadi teruslah bertumbuh. Ciri-ciri orang yang berkata benar, dikatakan di sini kan, dia anak-anak kecil jangan membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Kemudian ia yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Dia adalah benar. Ciri-ciri orang yang berkata kebenaran adalah dari buah-buah kehidupannya. Matius 7 ayat 15 sampai 20. Buah kehidupannya harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk pribadi seperti ini boleh kita menuruti dan meneladaninya. Tetapi sebaliknya, jika ada pribadi yang mengajak untuk berbuat dosa, maka itu pribadi yang sesat atau penyesat. Jangan pernah kita bersekutu walaupun menyebut diri seorang saudara. 1 Korintus 5 ayat 11. Walaupun saya loh orang beriman loh, percaya Tuhan Yesus loh, tapi kalau ngajak berbuat dosa jangan bersekutu, jangan mau. Oleh karena itu, kita harus menguji segala sesuatu yang masuk dalam hidup kita dan memegang yang baik. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah yang baik, peganglah yang baik. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi jangan membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Ia yang berbuat kebenaran itu benar. Jadi orang yang berbuat benar atau berkata benar, orang itu orang benar. Dan kita ikut. Karena apa? Sama seperti Kristus. Paulus mengatakan apa? 1 Korintus 11 ayat 1. Ikutlah teladanku sama seperti aku mengikut teladan Kristus. Kristus patokan pertama. Kristus itu kebenaran. Ini orang mengikut Kristus dan orang ini menjadi berkat bagi yang lain. Demikian juga kita. Demikian juga kita. Kristus kebenaran. Kita mengikut Kristus. Kita juga memberi teladan bagi yang lain. Ya, ini arti ayat yang ke-7. Ia yang berbuat kebenaran adalah benar. Patut diikuti, patut diteladani. Tapi kalau ada orang yang mengajak kepada dosa, itu penyesat.
itu penyesat. Jangan kita nurut walaupun itu orang beriman. Bisa mengerti ayat yang ke-7, saudaraku? Ya. Ini lanjut lagi ayat yang ke-8. Dia yang berbuat dosa itu adalah dari iblis. Jadi orang-orang yang berbuat dosa itu jelas bukan dari Allah, dari iblis. Pada ayat yang ke-8 ini iblis ditelanjangi latar belakangnya. Wow, sama Rasul Yohanes ditulis dalam ayat ke-8 ini, iblis dibuka kedoknya ini. Kenapa? Ini, iblis sudah berbuat dosa dari mulanya. Iblis itu sudah berbuat dosa dari mulanya. Yaitu kapan? Pada saat kejatuhannya. Dia menjadi bapak dari segala dosa dan dusta. Yohanes 8 ayat yang ke-44. Iblislah bapak. Iblis itu pembunuh, pembinasa. Bapak pendusta. Iblis akan mendorong manusia untuk berbuat dosa seperti dirinya. Ide-ide kreatif untuk berbuat dosa berasal dari dirinya. Saat kita menjumpai seseorang yang mengajak untuk berbuat hal yang melanggar firman Tuhan atau berbuat dosa, maka jangan pernah dituruti, karena orang tersebut dipakai iblis untuk berbuat dosa. Loh, apakah ada orang-orang yang dihasut oleh iblis? Jadi alatnya iblis? Ada banyak. Ingat ya, kita sudah pernah belajar pada waktu pelajaran antikris, iblis itu hinggap, nempel gitu ya. Nempel itu jadi alat dihasut. Ayo, kamu marah sama si B nih, supaya si B juga ikut marah. Wah, diadu. Jadi sama-sama berbuat dosa. Ayo, jadi alat iblis. Garono, garai, ayo maki-maki supaya dia marah juga. Jadi benci, sama benci-benci, saling akhirnya dendam, sama-sama saling menjatuhkan. Nah, itu nempel. Tapi kalau ini si A ini membiarkan terus hidupnya ditempel oleh iblis, akhirnya iblis merasuk. Kalau merasuk lebih jahat lagi. Kita lihat kan ada orang-orang yang mutilasi, orang tua mutilasi anaknya, berbuat keji, berzina dengan cucunya, kakek dengan cucunya. Wow, itu kan keji-keji, dosa-dosa yang di luar nalar, saudaraku. Itu orang tersebut sudah dirasuk oleh iblis. Orang dirasuk iblis bukan berarti orang tersebut harus jadi gila seperti orang gila Gadara, orang gila di Gerasa itu, bukan. Nggak selalu seperti itu. Tapi sebagian besar orang yang dirasuk iblis, orang tersebut seperti Yudas, lihai, pintar menipu, pintar menutup diri. Itu saudaraku. Ini orang-orang itu dipakai iblis untuk mengajak atau mendorong banyak orang-orang itu bisa berbuat dosa yang sama, sehingga membentuk kerumunan segerombolan orang-orang yang berbuat dosa. Ini saudaraku, jangan dituruti. Apalagi orang tersebut mengaku saudara, tetap jangan turuti. Walaupun kamu saudara seiman, tapi kalau kamu berbuat dosa, saya nggak mau turut. Oleh karena itu banyak belajar firman Tuhan. Ayat yang keempat, The Secret of 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Banyak belajar firman Tuhan sehingga nggak mudah disesatkan. Ayat yang kelima, ayat yang keenam, ayat yang ketujuh, ayat yang ke-8. Semua bicara tentang dosa. Iblis ditelanjangi, saudaraku. Nah, ayat 8b, untuk maksud inilah Putra Allah dinyatakan supaya ia dapat membinasakan pekerjaan-pekerjaan iblis itu. Tuhan Yesus yang adalah Putra Allah dinyatakan supaya ia dapat membinasakan pekerjaan-pekerjaan iblis itu. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk membinasakan pekerjaan iblis yang terus membawa manusia ke dalam tempat pemancungan, yaitu neraka. Amsal 24 ayat yang ke-11, terhuyung-huyung masuk dalam pemancungan. Kenapa? Karena manusia tidak bisa melepaskan diri dari dosa. Iblis ngajak terus, nyarit terus. Kenapa? Kematian, kebangkitan Tuhan Yesus itu membuat pekerjaan iblis dibinasakan dalam diri orang percaya. Yang dulu terikat oleh hukum dosa, hukum maut. Itu Roma 8 ayat yang ke-2. Kita baca aja, kita sedikit belajar tentang hukum dosa, hukum maut. Ini ya, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Apa itu hukum dosa? Hukum dosa ini istilah Alkitab, kita harus belajar supaya kita mengerti lebih dalam dan tidak sampai salah saudaraku pengertiannya. Hukum dosa adalah hukum yang berhubungan dengan antara iblis dan dunia dengan kita. Ini hukum dosa. Setiap kali manusia dicobai atau digoda
oleh iblis atau ditarik oleh keduniawian, mereka pasti jatuh dalam dosa. Contohnya adalah seperti hukum gaya gravitasi seperti ballpoint ini. Benda yang dilempar ke atas selalu jatuh ke bawah. Nggak mungkin naik ke atas terus, pasti jatuh ke bawah. Lihat, jatuh ke bawah kan? Ini hukum gaya gravitasi. Demikian juga orang digoda pasti jatuh dalam dosa. Ini manusia berdosa, terikat hukum dosa itu, digoda sedikit jatuh dalam dosa. Diberi gambar-gambar telanjang jatuh dalam dosa pornografi. Terus digoda jatuh. Ayo, ini tak kasih uang 100 juta, kamu nipu ini, jatuh. Ya sudah. Oleh karena itu banyak koruptor kaya loh saudara, bukan orang yang nggak berduit loh, orang berduit tapi digoda jatuh. Itu manusia berdosa, terikat oleh hukum dosa. Hukum maut ini adalah hukum kelemahan. 1 Korintus 11 ayat 30 kita baca. 1 Korintus 11 ayat yang ke-30. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Hukum kelemahan, hukum maut, meninggal itu atau maut, saudaraku. Nah, ini hukum kelemahan adalah hukum yang berhubungan antara kita dengan Allah, antara manusia dengan Allah. Manusia sama sekali lemah, nggak bisa menaati hukum-hukum Allah. Matius 26 ayat 41. Tidakkah kamu dapat berjaga-jaga dengan aku 1 jam lamanya? Roh memang penurut tapi daging lemah. Roma 8 ayat 3. Jelas saudara, hukum dosa, hukum maut itu hukum yang berhubungan antara manusia dengan Allah. Manusia selalu tidak bisa menaati hukum-hukum Allah. Kita baca Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi Tuhan Yesus di Allah menjelma menjadi manusia sepenuhnya sama seperti kita. Dia dicobai dalam segala segi, tapi dia gak berbuat dosa, dia menang. Karena dia apa? Dia tidak terikat hukum dosa dan hukum maut. Manusia baru, bebas dari hukum dosa, hukum maut, bisa menaati firman Tuhan dengan gampang, saudara. Tapi kalau manusia berdosa, jujur gak bisa, nurut gak bisa, berontak pengennya nipu, berzina dan lain-lain, saudaraku. Nah, ini kedua hukum tersebut, hukum dosa, hukum maut, itu berakhir pada neraka yang kekal. Roma 6 ayat 23, Wahyu 21 ayat 8. Oleh karena itu tidak seorang pun mampu melepaskan diri dari kedua hukum tersebut. Kita baca Roma 7 24. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Orang yang terikat oleh hukum maut, dia punya tubuh maut, akhirnya tubuhnya binasa. Itu tubuh maut, saudaraku. Karena daging selalu mengarah kepada dosa. Ini saudaraku, nggak ada yang bisa melepaskan. Oleh karena itu putra Allah dinyatakan dalam ayat yang ke-8, 1 Yohanes 3:8. Untuk maksud inilah putra Allah dinyatakan supaya ia dapat membinasakan pekerjaan-pekerjaan iblis, sehingga hukum dosa, hukum maut terlepas dari kehidupan orang percaya. Sekarang saudara, kita yang dipimpin oleh Roh Kudus disebut putra-putra Allah. Roma 8 ayat 14. Sehingga tugas kita di dunia ini juga harus membinasakan pekerjaan-pekerjaan iblis dalam diri orang-orang di sekitar kita. Putra manusia Yesus sudah memberi teladan. Dia datang untuk membinasakan segala pekerjaan iblis. Dia menjadi Adam terakhir, sehingga orang-orang yang percaya kepadanya dilahir barukan, masuk dalam keturunan Adam terakhir. Dia tidak berbuat dosa, dia bisa hidup suci, dia terlepas dari hukum dosa, hukum maut. Manusia berdosa itu keturunan Adam pertama. Keturunan Adam pertama terus ada dosa, asal itu dosa keturunan, terus hidup dalam dosa, terikat hukum dosa, hukum maut, digoda pasti jatuh dalam dosa. Kita di dalam Tuhan. Nah, di dalam Tuhan kita juga punya tugas sebagai putra Allah. Roma 8:14. Kita harus juga membebaskan orang-orang yang terhuyung-huyung masuk dalam pemancungan itu. Karena kehidupan dosanya, karena terikat hukum dosa, hukum maut itu, ayo ditarik.
Jangan mau ke surga sendirian, jangan. Itu egois, saudaraku. Lakukanlah kehendak Allah, itu membawa banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kita menjadi pelayan-pelayan anugerah Allah, pengelolaan anugerah Allah. Efesus 3 ayat 2. Bukan menjadi orang-orang egois yang mau selamat sendiri. Orang-orang seperti ini justru ditolak Tuhan karena nggak mau melakukan kehendak Allah. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ayo kita mau putuskan pekerjaan iblis dalam diri keluarga kita dengan menyelamatkan semua anggota. Kisah 16 ayat 31. Barang siapa satu orang diselamatkan, maka seisi rumahnya juga diselamatkan. Ayo kita rindukan itu terjadi dalam hidup kita. Seisi rumah tangga kita diselamatkan. Kemudian lari lagi ke dalam pekerjaan kita, dalam lingkungan di kampus kita, teman-teman kita. Garami, terangi, supaya mereka terbebas dari hukum dosa, hukum maut. Mereka dilahir barukan di dalam Tuhan. Mereka bisa hidup suci, saudaraku. Terus garami, terangi, terus tetap setia mengiring Tuhan. Ini saudaraku, bisa mengerti ayat 7 dan 8 ini, saudaraku. Jadi dua ayat ini dan terus ayat-ayat di atasnya saling berkaitan, saudaraku. Ayat 7, jangan jadi anak kecil ya. Jadi tersesat, tumbuh terus. Jangan biarkan seorang pun menyesatkan kamu. Terus tumbuh. Gitu loh. Dan ia yang berbuat benar adalah benar. Ayo kita lihat. Ujilah segala sesuatu. Oh, pribadi ini benar enggak? Oh, benar. Nasihatnya benar. Teladan hidupnya juga benar. Oke, saya mau meneladani dia. Tapi kalau kok buahnya jelek ya, kok kurang ajar sama orang tua, kok bocokan, kok nipu, ya jangan ikut. Walaupun menyebut dirinya sebagai saudara. Ayat yang ke-8, orang-orang yang berbuat dosa itu berasal dari iblis. Itu jadi alatnya iblis. Karena iblis berbuat dosa dari mulanya. Itu loh, bapak segala dosa, segala dusta, segala pembohong, itu iblis, saudaraku. Nah, untuk maksud inilah putra Allah dinyatakan supaya dapat membinasakan pekerjaan iblis itu. Orang-orang yang terikat oleh pekerjaan iblis, oleh hukum dosa, hukum maut, dilepaskan di dalam nama Yesus. Dan kita yang sudah dilepaskan, ayo kita juga mau melepaskan orang-orang lain juga. Sehingga terbentuk mata rantai yang indah. Terus ngajak jiwa bertobat, 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 bertobat sampai seluruhnya genap. Bilangan jiwa-jiwa yang diselamatkan, bilangan jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan, yang mendengar Injil, dan pengangkatan terjadi, dan bilangan orang-orang yang bertumbuh sampai sempurna genap, saudaraku. Ini bisa mengerti ayat 7 dan 8 ini, saudaraku. Kita terus berenung-renungkan. Kalau sudah tidak mengerti, ulangi lagi video ini, pelajari lagi dengan pengurapan Roh Kudus. Belajar dengan pengurapan, dengan hati yang lembut mau disucikan, maka saudara bisa mengerti ayat-ayat firman Tuhan dan membuat hidup saudara terus disucikan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.